jadwal kita 1 jam aja nih. Berarti untuk ngomongin tanah 1 jam nih kayaknya kurang ya Pak Gus, Pak Abud. Jadi mungkin yang masih penasaran nih nanti dijawabnya di Selasa depan di Jennifer edisi berikutnya nih. Di menit-menit akhir ini mungkin dari Pak Budi dan juga Pak Kustiawan sekaligus juga closing statement nih. Tapi dengan satu pertanyaan yang sama nih Pak Kustiawan, Pak Budi. Pertanyaannya, masalah apa yang sering terjadi di lapangan ketika mengurus PTSL? Silahkan dari Pak Kustiawan dulu nih Pak. PTSL ini dengan ini kan di lapangan tuh tidak semuanya punya uang nih. Jadi dengan 150.000 pun dengan sangat ringannya ini tetap saja banyak orang yang memang harus disubsidi. Nah, jadi kami juga di dalam penyuluhan saya selalu bilang kepada Pak Kubu, Pak Kepala Desa, tolong kebijakan ini pun yang memang sudah turun dari kementerian itu tetap jangan dilihat gitu ada orang yang tidak mampu tapi dia punya tanah, punya rumah kecil tapi ingin sertifikat ya dibantu. Toh itu hanya kepentingannya kalau dilarikan lagi hanya 2-3 materai misalnya kan. Jadi terlepas dari untuk honor anu tidak ke situ, jadi larinya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kalau hanya kata ini misalnya di tempat saya hanya butuh materai 1 aja, masyarakat bisa aja, aduh saya nggak mampu, dan memang dilihat bikin aja surat keterangan tidak mampu, itu dibebaskan langsung sertifikat. Nah kendalanya di kita ini kan banyak orang yang sudah mampu pun tetap pingin dapatkan subsidi. Nah itu ya jadi kendalanya di sini. Berarti itu mah mental Pak ya? Nah mental. Di sini tuh gini bahwa surat pernyataan itu harus bermaterai. Jadi kami ada di beberapa desa yang belum saya tanda tangan misalnya karena surat pernyataannya belum bermaterai. Kenapa? Ya karena ya itu tadi uangnya mungkin tidak dikelola dengan benar yang setoran-setoran dari desa, dari masyarakat itu sehingga tidak terbeli materai. Itu ada Pak. Nah itu solusinya ya udahlah Pak Kubu beli lagi lah materai. Tapi kalau sekarang kan 10.000 materai itu. Kalau ada 100 orang aja kan mungkin bingung. Tapi insya Allah tapi semua karena bermaterai itu ya surat pernyataan bermaterai itu di depan hakim ya, di depan pengadilan itu bukti legis sebenarnya. Tanpa ada materai misalnya, apakah bisa, apakah sah, kan? Sebenarnya sah, cuman tidak dileges. Gitu. Jadi istilahnya kalau bermaterai itu ada bukti kekuatan hukum. Gitu. Kenapa? Ya karena negara juga menyediakan materai dicetak, peruri, ya. Berapa anggarannya se-Indonesia itu untuk cetak materai? Nah itu mungkin kalau di sengketa kita tinggal. Ada orang yang tidak mau diskusi dengan keluarganya, mediasi itu hanya udah saya ini tanah tetap kita tinggal banyak. Yang sengketa kita tinggalkan. Tapi kalau yang itu yang warisnya sudah benar, sudah ini rela itu ini buktinya tanda tangan di surat pernyataan segala macam, adik-adiknya menyetujui atau kakaknya menyetujui dibagikan tanahnya masing-masing itu banyak Pak. Itu jadi sertifikat. Jadi kuota di desa A misalnya 2.000 bidang, biaya dari negara sudah ada 2.000 bidang, tetapi ternyata desa hanya 1.500. Nah berarti yang 500 dikembalikan uangnya gitu. Itulah anggaran kami itu seperti itu. Gitu. Mungkin Pak Budi. Enggak, Pak Budi melengkapi mungkin. Paling yang beberapa hal yang ditemui dalam pelaksanaan PTSL ini masih ada anggapan dari masyarakat bahwa ketika tanahnya itu misalkan di pasir, di leweng atau mungkin untuk digawir lah sehingga merasa tidak perlu ikut PTSL atau disertifikatkan. Padahal tujuan kami itu adalah legalisasi aset. Ketika sebuah aset kita itu sudah mempunyai kepastian hukum dan mendapat jaminan dari negara, ketika ada hal-hal apapun akan lebih memudahkan bagi pemegang hak tersebut.
Jadi tidak usah lagi minta pembuktian ke siapa, udah jelas kok sertifikat sudah diukur sesuai oleh BPN. Nah, jadi harapannya mari masyarakat Kuningan peserta PTSL kita rubah mindset kita, amankan aset kita sendiri. Karena seperti sekarang yang jadi tren itu semua aset pemerintah mulai di pusat, provinsi, kabupaten bahkan desa menjadi concern KPK untuk segala ditertibkan. Karena namanya aset, nah itu akan punya nilai, dan ketika nilainya itu berkurang akan menjadi pertanyaan dan akan menjadi pemeriksaan lebih lanjut. Jadi harapannya kita juga akan kembali masing-masing. Aset pun ketika sudah aman, ketika kita bahkan kita wariskan kepada anak cucu kita, tidak memerlukan lagi proses yang panjang seperti waktu awal pembuatan sertifikat. Jadi harapan saya seperti itu. Mari kita dukung PTSL untuk tahun anggaran 2022 ini agar sukses sesuai harapan kita semua untuk di Kuningan, untuk masyarakat Kuningan. Amin. Siapa tahu ketika ngebuat sertifikat tanah di Leuweung, tahu-tahu ke lintas oleh jalan tol. Nah, kan ya? Enak karena tuh. siapa menyangka kan di Majalengka ada bandara, kemudian ada jalan tol. Tapi kalau ketika kita sudah siap dengan aset kita yang sudah bersertifikat, insya Allah akan lebih mudah, dan hasil tim penilaian imparsial pun akan berbeda ketika sudah sertifikat dibandingkan hanya masih giring atau belum bersertifikat. Baik. Demikian. Terima kasih Pak Budi, Pak Setiawan. Ini poin-poin penting di pertemuan kita sore hari ini Mane Mega Suara, bahwa mudah sekali ternyata untuk mengikuti PTSL. Beberapa pertanyaan tadi solusinya sudah jelas, sudah ada. Dan ketika kita punya sertifikat tanah atau legalitas tanah, itu akan memudahkan kita untuk hal-hal yang ke bank segala macam, Pak ya. Untuk mensejahterakan juga bisa. Dan aset kita lebih aman, Pak ya, tidak terpengaruh oleh sengketa segala macam. Pertemuan kita 1 jam tidak terasa, Mane Mega Suara sudah berakhir, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab nanti kita di season berikutnya di Jennifer di edisi Selasa depan. Akhirnya saya Abdi Firasat segera undur diri dari ruang dengar Mane Mega Suara. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.